sabaran kayak gitu. Jadi kalau kalian membuat produk viral serupa, kalau misalnya si customer bosen, kayak lamaan nunggu di sini kayak, tapi udah kepengen banget, udah ngiler banget, mereka pasti akan pindah ke brand sebelah. Mereka pasti akan mencari yang produk itu sama. Mereka nggak peduli brandnya terkenal apa, yang penting produk itu ada juga. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Fitriani, untuk bisa bertahan sampai beberapa tahun dalam bisnis makanan ini, khususnya small business ya, kalau misalnya yang udah besar kan mungkin mereka punya budget yang lebih besar atau seperti apa. Nah, kalau untuk UMKM atau small business, apa sih yang harus dilakukan nih supaya bisa bersaing gitu, Mbak? Karena sekarang banyak banget juga ya bisnis F&B. Ya, pertama itu tadi kan, kualitas tuh udah paling simple, nggak memerlukan budget yang gede. Maksudnya kualitas oke itu belum tentu harga produk itu mahal loh. Jadi misalnya let's say sayuran kan, kualitas bagus belum tentu kok sayuran harus yang mahal, asal kita pinter milihnya yang kayak gitu-gitu kan Mbak. Terus itu tadi, terus marketing, terus habis itu lokasi sih kayaknya. Kita harus bisa baca lokasi, kayak misalnya di titik, misalnya let's say ya di Jakarta Selatan, kayak misalnya di daerah, kalau di daerah aku misalnya kayak bisa dibilang misalnya Duren 3 misalnya, udah ada belum sih yang jualan mentai, atau misalnya aku mau jualan roti bakar misalnya. Di Jakarta Selatan ini di mana aja yang udah jualan roti bakar, ada atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya belum ada, mungkin bisa menjadi nilai plus gitu kan, kayak kalau mau beli roti bakar jauh banget, harus ke Jakarta Timur. Nah, dengan kita buka di titik yang nggak ada ini, nah itu dia. Jadi kayak orang kan bisa beli ke kita. Dan harga sih. Jadi kalau bisa harganya itu bener-bener dihitung. Jadi kalau kita jualan produk makanan itu ada yang namanya food cost, Mbak. Nah itu tuh beneran dihitung food cost-nya, bukan asal kayak jebret gue mau jual nasi goreng 50.000, yang penting gue cuan naik haji gitu, nggak kayak gitu kan. Jadi kayak bener-bener dihitung, kayak nasi tuh harganya berapa, telur berapa, baru kalian mau ambil untung berapa. Jadi kayak jangan bikin harga yang nggak make sense dengan produk kita sendiri. Orang pasti kayak males, kayak dengan gue beli yang lain gitu kan, kayak gitu. Itu sih Mbak kayaknya. Jadi apa tadi, kualitas udah pasti, terus packaging yang tadi aku belum bilang, terus marketing kita gimana, dan lokasi sih. Lokasi. Kak, apakah kita harus mengikuti tren saat ingin berjualan, seperti jualan makanan yang viral, atau dan pernah nggak sih kepikiran ganti menu jualan lain saat jualan ini nggak laku? Ikutin tren itu perlu, karena biasanya nih ya, kalau dari penglihatan aku pribadi ya, misalnya ada suatu produk yang lagi viral, terus produk ini tuh susah banget didapetinnya, harus antri lah, harus pakai PO lah, orang tuh biasanya nggak sabaran kayak gitu. Jadi kalau kalian membuat produk viral serupa, kalau misalnya si customer bosen, kayak lamaan nunggu di sini kayak, tapi udah kepengen banget, udah ngiler banget, mereka pasti akan pindah ke brand sebelah. Mereka pasti akan mencari yang produk itu sama. Mereka nggak peduli brandnya terkenal apa, yang penting produk itu ada juga. Orang misalnya udah ngiler nih, misalnya mau beli bakso, tapi di toko bakso A antrenya panjang saking viralnya kayak gitu, tapi udah pengen banget nih, mulut udah ngiler banget nih, yaudah deh, terus kayak di sini ada bakso, mereka akan beli karena bukan untuk pengen, jatuhnya udah bukan untuk penasaran lagi, tapi kayak udah ngiler, jadi kayak yaudah dia mendingan di toko B aja, bisa dapat lebih cepet kayak gitu sih Mbak. Jadi kadang-kadang membuka usaha dengan keviralan jadi kayak serupa gitu, itu juga menjadi kayak cipratan buat UMKM yang lain gitu loh. Jadi bisa kecipratan ininya, cuannya kayak gitu. Jadi it's okay kalau misalnya mau buka usaha serupa, nggak apa-apa. Mungkin bisa tambahin menu lain lagi yang emang itu signatur kamu, tuh boleh banget kayak gitu.